Ada survei seru nih, namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan. Banyak nyoba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Ada survei seru nih, namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan. Banyak nyoba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haris SIP MPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Dedi SPD. Yang terhormat Bapak Pelatata Usaha, Bapak Aktif SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Karyawan. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali murid penerima KJP Plus tahap 1 2021. Alhamdulillah kita akan mulai perpanjangan KJP tahap 1 2021 ini. Semoga Bapak Ibu bisa mencermati atau memahami sosialisasi KJP ini. Sumber data KJP Plus. Yang pertama adalah sumbernya dari Pusdatin Jamsos Dinsos, dari Pusat Data Informasi Jaminan Sosial atau Kelurahan. Nah ini atau DTKS ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Bila anak Bapak Ibu tidak terdaftar, silakan ke kelurahan apakah sudah terdaftar atau belum di DTKS-nya. Seperti itu. Yang kedua ada Dinas Sosial untuk data anak panti. Yang tiga Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi ya atau Energi. Yang empat, Dinas Perhubungan atau Pengemudi Jaklingko. Nah ini. Yang kelima adalah Pusdatikomdik atau Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan yang keenam, yang paling penting adalah penerima exiting atau penerima lanjutan KJP Plus tahap 2 tahun 2020. Nah, Bapak Ibu ini revisi pendaftaran yang terbaru. Ya. Yang pertama ada tanggal 15 sampai 22 Maret ini kita akan mengumumkan daftar calon penerima KJP Plus tahap 1 2021. Ya, sekaligus menyerahkan berkasnya. Nah, calon penerima melengkapi berkas melalui sekolah. Ya. Yang ketiga, verifikasi kelengkapan berkas dari tanggal 29 sampai 31 Maret. Dan yang terakhir, tanggal 1 Maret
Dan yang terakhir tanggal 1 sampai 6 April 2021. Nah, ini data finalnya. Jadi Bapak Ibu dihimbau, jadi data KJP ini data dari Pusdatin Jamsos ya, atau penerima lanjutan tahap 2 2020. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kita SMP YMI Official ya Bapak Ibu. Klik subscribe di paling kanan bawah, tombol merah, klik subscribe, jangan lupa. Oke, lanjut ya. Nah, jadwal dan tata cara pendaftaran KJP Plus tahap 1 2021. Nah, di jadwal penyerahan berkas untuk SMP. Nah, untuk kelas 71 sampai 72 itu hari Selasa 16 Maret 2021 dari jam 8 sampai setengah 10 pagi. Untuk kelas 73 sama hari Selasa 16 Maret 2021 ya, dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Dilanjut istirahat, buka kembali untuk kelas 75 sampai dengan 76 jam 1 sampai jam 3 sore. Pesan dari Bapak Kepala Tata Usaha, jadi Bapak Ibu yang telat mengantar menunggu kelas yang sudah selesai menyerahkan. Jadi tidak asal nyerobot, ya, tidak asal menyerobot kelas yang lain karena terlambat. Jadi Bapak Ibu menunggu semua selesai dulu setelah kelas itu selesai. Ya. Lanjut yang kedua kelas 77. Nah ini jam 8 sampai jam setengah 10. Ya. Jadi Bapak Ibu semua ke tata usaha menyerahkan berkas ke saya atau ke teman-teman magang saya, ya, Kavania atau Katri. Nah ini saya, jadi bertiga, Kavania, Katri atau saya. Ya, silakan diserahkan ke 3 orang tersebut. Jangan diserahkan ke siapapun, ya, diserahkan ke saya atau Kavania atau Katri. Tuh. Untuk 81 sampai 82 itu Rabu 17 Maret 2021 ya, dari jam 10 sampai jam 12. Ya. Tetap menggunakan masker ya Bapak Ibu ya. Sebentar, jangan berkerumun ya. Jangan menghindari atau jangan berkerumun ya, jangan menghindari. Kelas 83 dan 84. Nah, ini hari Rabu juga. Ya, setelah istirahat jam 1 siang sampai jam 3 sore. Jadi Bapak Ibu masih punya kesempatan. Tidak terlambat, boleh datang setelah jam 3. Ya, boleh datang setelah jam 3. Kalau ada keperluan mendesak. Ya, tidak menerima berkas selain hari itu. Ya, kita tunggu hari tersebut. Ya, karena kita sudah lama menunggu berkasnya, nanti malah menunggu lama lagi, gitu ya, lama lagi. Tercecer lagi nanti. Terus kelas 85 sampai 86 nih hari Kamis ya. Kamis tanggal 18 Maret 2021. Ini dari jam 8 sampai dengan 10 setengah 10 ya. Terus 87. Ini sama juga Kamis dari jam 10 sampai jam 12. Lalu ada kelas 91. Nah, 91 sampai 92. Setelah istirahat dari jam 1 sampai jam 3 sore ya. Tidak ada alasan Bapak Ibu menyerahkan berkas. Semua wajib antri, menunggu, ya. Ya, tidak ada alasan apapun untuk menyerahkan berkas. Silakan cari waktu yang baik, ya. Apalagi ini cuma 1 hari, ya, Bapak Ibu ya. Kita masih tunggu di sore hari kalau Bapak Ibu belum datang, ya. Halo, hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021. 93 itu dari jam 8 sampai setengah 10. 94 dari jam 10 sampai jam 11. Ini hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Tolong diperhatikan. Ya. Jangan dari jam 11 sudah pada datang. Telat. Ya. Datang sesuai jadwal dan jamnya. Ya. Jadi jam kelas 93 jam 8 sampai setengah 10. Kelas 94 jam 10 sampai jam 11. Jeda sholat Jumat. Ya. Buka lagi jam setengah 2 untuk kelas 95 dan 96. Setengah 2 sampai jam 3 sore.
97 jam 3 sore sampai setengah 5 sore. Ya, Bapak Ibu tolong diperhatikan, tidak ada alasan apapun untuk menyerobot antrian atau apapun. Tuh, ya. Semua sama-sama menerima berkas. Ya, apalagi sedang ada pandemi seperti ini. Jaga jarak ya Bapak Ibu ya. Gunakan masker ya. Oke, kita selanjutnya. Nah, tata caranya ini. Yang pertama, Bapak Ibu itu isi berkasnya dulu. Di mana Pak berkasnya? Berkasnya bisa diambil di mix market sekolah. Ya, bisa diambil di mix market sekolah. Usahakan tidak mengambil berkas itu pada saat hari jadwal pengambilan. Karena saya sudah mengumumkan 2 kali. Ya, Bapak Ibu, saya sudah mengumumkan 2 kali. Isi berkasnya dulu di rumah, setelah itu bawa ke sekolah, scan. Ya. Nah, scan-nya di sekolah ya Bapak Ibu ya. Di scan berkas ya di sekolah Bapak Ibu. Di mix market ya sekolah ya. Jadi Bapak Ibu terima rapi saja, kita akan urus KJP-nya ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, bawa berkas KJP ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang tadi saya bilang, tetap menggunakan masker, cuci tangan, itu jaga jarak ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, Bapak Ibu tanda tangan atas nama anak Bapak Ibu. Jadi berkas anak Bapak Ibu sudah di sekolah, jadi tidak tercecer, kita tahu, oh, anak Bapak Ibu sudah mengumpulkan berkasnya. Yang paling penting adalah tidak berkerumun pada saat penyerahan berkas ya Bapak Ibu ya. Ya, tolong diperhatikan. Ya, kalau mau masak, masak dulu di rumah. Ya, nanti kalau mau tidak ada alasan pun saya tadi bilang. Ya, oke. Demi kelancaran kita semua Bapak Ibu ya. Kalau satu hari ya, tolong dimengerti kondisinya. Ya, beri waktunya, tolong 1 hari. Ya, gitu. Nah, Bapak Ibu, ya, saya lihat ya, ada nama Bapak Ibu yang terdaftar di KJP 2020, tapi tidak terdaftar lagi di 2021. Ini ada. Ya, silakan Bapak Ibu menghubungi Pusdatin Jamsos kelurahannya wilayah masing-masing. Atau di sini ada nomornya. Bapak Ibu buka linknya di sini, bit.ly Pusdatin Jamsos DKI. Silakan Bapak Ibu buka, cari nomor teleponnya, silakan komunikasi dengan baik dari sekolah mana, apa alasannya dan sebagaimana. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengecek daftar penerima KJP, silakan dibuka link ya. Saya share dari YouTube ya. Saya share dari YouTube supaya tahu Bapak Ibu, supaya gampang melihat nama-namanya, supaya mudah ya. Nama Bapak Ibu penerima KJP anaknya ya. Nah, saya akan share untuk nah, ini Bapak Ibu. Ini database ya. Petugas Pusdatin Jamsos di kelurahan masing-masing. Silakan Bapak Ibu buka linknya. Nah, ini di sini misalkan di sini ada joglo. Silakan hubungi melalui WA-nya ya. Hubungi dengan baik-baik, komunikasi dengan baik ya Bapak Ibu ya. Ini dari Kembangan Kebun Jeruk ini lengkap semua Bapak Ibu ya. Dari Jakarta Barat sampai Jakarta Utara, Timur, Pusat, Selatan. Nah, ini semua lengkap ya Bapak Ibu ya. Silakan hubungi bila tidak ada namanya ya. Karena pendataan KJP tahap 1 ini 2021 ini sudah tidak melalui sekolah lagi. Nah, sekolah ini sudah menerima daftar namanya dari Pusdatin Jamsos dan pihak PMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ya, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih atas waktunya ya. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu istirahat ya. Silakan Bapak Ibu usahakan waktunya sedikit mungkin ya untuk
menyerahkan berkas pendaftaran KJP ini. Ya, mohon kerjasamanya, tetap mematuhi protokol kesehatan, Bapak Ibu ya. Ya, kesehatan itu paling penting ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.